Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya, kita sudah mulai lagi perkuliahan kita setelah UTS ini ya. Ibu akan memberikan pengantar saja, tapi tetap yang bertugas nanti tetap yang presentasi ya, kelompok-kelompok yang presentasi. Baik, Ibu akan memberikan pengantar apa fungsi tumbuhan dan apa fungsi hewan ya. Baik, agar bermanfaat materi kita hari ini, kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ketika Ibu mengajari kalian tidak terlepas dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah fungsi Al-Qur'an adalah sebagai sumber ilmu. Kalian bisa cek di dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl itu adalah surat yang ke-16 ya. Kalian cek di dalam surat 16 ayat ke-5 ya. Allah berkatakan ya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian kamu makan. Jadi fungsi hewan yang pertama berdasarkan ayat ini adalah sebagai bahan pangan. Jadi kalau kita lihat hewan itu sebagai bahan pangan. Kenapa hewan sebagai bahan pangan? Karena hewan itu diambil dagingnya. Ya, diambil dagingnya seperti kita ambil daging ayam, daging kambing, daging sapi. Jadi bisa sebagai diambil dagingnya atau sebagai penghasil daging. Ya, sebagai bahan pangan selanjutnya adalah hewan juga diambil sebagai hewan penghasil telur. Jadi kita bisa makan telur ayam, makan telur bebek, hewan sebagai penghasil telur. Bahkan juga hewan juga ada sebagai penghasil susu. Ya, kita lihat ada susu kambing, ada susu sapi ya. Jadi hewan sebagai bahan pangan ya. Nah, ini dikatakan oleh Allah tadi dalam surah An-Nahl ayat 5 bahwasanya Allah menciptakan hewan bisa diambil ya. Bisa kamu ambil, bisa kamu makan ya. Nah, itu tadi bisa dari sebagai penghasil daging, sebagai penghasil susu, sebagai penghasil telur ya. Itu fungsi hewan yang pertama adalah sebagai penghasil bahan pangan. Sedangkan fungsi hewan berikutnya adalah sebagai penghasil bahan sandang ya. Misalnya apa? Ulat sutra menghasilkan kain sutra ya kan. Jadi ulat sutra menghasilkan kain sutra. Bahkan di sini juga Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 5, dan hewan ternak telah diciptakannya untukmu ya, untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Jadi ada bulu, misalnya apa, kita lihat domba ada bulunya, bisa jadi wolnya ya, bisa jadi bulu jadi bentuk pakaian wol yang bisa menghangatkan tubuh. Itu juga salah satu fungsi hewan adalah sebagai bahan sandang ya. Kemudian juga kita bisa juga lihat hewan sebagai bahan sandang, penghasil bahan sandang adalah dipakai kulitnya ya, seperti kayak sapi, kayak kerbau ataupun kulit ular atau kulit kambing ya, sebagai menghasilkan jaket ya, menghasilkan tas ya dari kulit-kulit binatang. Bahkan juga kalau kita lihat selanjutnya adalah hewan itu juga bisa berfungsinya sebagai alat transportasi, pengangkut ya. Itu bisa kalian cek juga di dalam surat masih dalam surah An-Nahl ayat ke-8 ya. Dan dia telah menciptakan kuda, banggal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Masya Allah, Allah menciptakan kuda ya, keledai ya, itu kita tunggangi. Yang bisa kita tunggangi, selain kita tunggangi juga bisa sebagai tempat menaruh barang-barang beban ya, barang-barang dagangan kita. Kalau dulu kan onta, kuda, keledai yang bisa ditunggangi, bisa dijadikan alat transportasi, bisa juga dipakai sebagai alat untuk menarik beban gitu ya, yang memudahkan kita melakukan suatu usaha. Itu Allah menciptakan fungsi fungsi hewan adalah sebagai alat yang untuk bisa memudahkan usaha manusia sebagai tunggangan. Banyak fungsi-fungsi hewan lainnya. Di samping itu juga fungsi hewan berikutnya adalah hewan juga sebagai penghasil pupuk organik, karena hewan itu sering dengarkan kotoran-kotoran hewan itu ya bisa menjadi sebagai pupuk kandang ya, sebagai pupuk kandang yang memang manfaatnya untuk kesuburan tanah. Bahkan juga kita lihat juga
hewan juga bisa berfungsi apa namanya itu juga sebagai binatang peliharaan ya, yang bisa menyenangkan manusia, misalnya kucing-kucing ya, binatang peliharaan ya, yang kadang bisa membuat manusia itu merasa senang bermain dengan binatang-binatang jinak peliharaan. Itu banyak fungsi-fungsi hewan. Itu baru kita bicara masalah fungsi hewan. Nah, di muka bumi ini sebenarnya ya Allah menciptakan ada 3 hal yang paling utama, tumbuhan, air, dan api. Nah, bicara masalah air, kita lihat lagi nih. Jadi soal hal ini banyak sekali nih ya. Ibu ambil referensinya dari Al-Quran, karena sumber ilmu kita adalah Al-Quran. Lihat dalam surah An-Nahl, masih surah An-Nahl ayat 11. Dan air hujan itu dia menumbuh, dan dia dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman. Ada zaitun, ada kurma, ada anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi dari hujan, dari air, Allah menurunkan air melalui hujan, dan dari hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada zaitun, ada kurma, ada anggur, dan segala macam buah-buahan. Dan semuanya itu diperuntukkan untuk manusia. Masya Allah ya. Nah, apa sekarang fungsi tumbuhan? Jadi kalau kita lihat fungsi tumbuhan adalah sama kayak hewan tadi, dia sebagai bahan pangan ya, dia bahan makanan ya, karena bisa diambil daunnya ya, sayur-sayuran, daun kangkung, daun bayam, daun seledri ya, bisa juga diambil selain daripada daunnya ya, kita juga bisa melihat juga dari buahnya ya. Jadi tumbuh-tumbuhan, fungsi tumbuhannya kita lihat. Jadi Allah menciptakan daunnya, dipakai semua daunnya, daun kelor lah sampai daun bayam, daun singkong ya, daun paya, kemudian daun seledri kita ambil manfaat dari daunnya. Kemudian juga dari biji-bijinya ya, dari biji-bijinya kita bisa ambil, ada padi, kita makan ini kan dari beras-beras kan dari padi, dari gandum ya, itu juga ya dari biji. Kemudian juga itu juga kita ambil dari buahnya ya, ada mangga, ada rambutan. Jadi adalah fungsi tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi ada dalam daunnya diambil, buahnya diambil, bahkan buah-buahan ya, semua dari buah mangga, rambutan, pir, apel, dan segala, dan banyak lagi buah-buahan yang bisa kita makan ya. Kemudian juga sebagai bijinya, biji gandum, biji padi ya. Nah, kemudian juga fungsi tumbuhan berikutnya adalah sebagai bahan sandang. Bahan sandang kenapa? Karena kita ini kan tumbuh-tumbuhan ini kita misalnya dari kain katun ya, dari kapas ya, banyak kita menggunakan pakaian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian juga fungsi tumbuhan berikutnya adalah sebagai bahan bangunan. Kadang kayu-kayu yang besar, kayu mahoni, kayu jati yang Allah ciptakan itu yang besar-besar, yang kuat-kuat ya, itu sebagai bahan bangunan ya. Kalau kita lihat pasti rumah-rumah itu pasti ada kayunya. Masya Allah ya. Jadi bagaimana Allah itu menciptakan manusia, menciptakan manusia dengan diiringi dengan kebutuhan-kebutuhannya ya. Kemudian juga kita lihat juga ya, selain itu juga yang paling penting fungsi tumbuhan itu adalah apa? Sebagai penghasil oksigen. Ya kan, kita lihat proses fotosintesis kan menghasilkan oksigen, dan oksigen itu dibutuhkan oleh siapa? Oksigen itu dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh hewan. Jadi kalau misalnya tidak ada tumbuhan, kita ya, kehidupannya akan merasa sangat berat ya. Karena apa? Karena kita menghirup oksigen ya. Kemudian juga itu juga berasal dari tumbuhan, hewan juga menghirup oksigen, juga berasal dari fotosintesis ya. Nah, kita juga membutuhkan api ya. Api itu artinya maksudnya cahaya dan sumber energi. Karena dengan bantuan daripada cahaya, bantuan dari energi matahari ya, cahaya matahari, maka terjadilah proses fotosintesis. Masya Allah, kalau kita lihat ya, dari ayat ini aja Allah menciptakan hewan, menciptakan air, menciptakan tumbuhan, semuanya fungsi-fungsinya adalah untuk manusia. Bahkan yang terakhir, yang fungsi tumbuhan yang terakhir bisa kita lihat juga adalah fungsi tumbuhan sebagai obat-obatan ya. Jadi banyak nih obat-obatan. Kalau kita sekarang kan orang banyak ke herbal ya. Jadi semuanya jadi obat ya. Ada obat gatal-gatal kayak daun sirih, ada obat panas dalam supaya akar alang-alang ya. Ada obat malaria misalnya kulit batang kina ya, ada obat batu ginjal misalnya daun kumis kucing, ada obat diare, daun jambu biji. Jadi juga obat-obatan. Jadi banyak fungsi-fungsi tumbuhan yang semuanya itu memang Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Nah, jadi inilah sebagai pengantar Ibu dulu, ada fungsi hewan, ada fungsi tumbuhan. Yang maksud Ibu di sini adalah fungsi untuk kebutuhan manusia. Baik sandangnya, pangannya, kemudian juga baik kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan dari surah An-Nahl ini ya, bisa kalian cek nanti ya bagaimana Allah menciptakan
tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan air, semuanya adalah untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu patut kita bersyukur atas karunia dan nikmat dari Allah. Ya, dan demikian kita menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan karunia ini, melestarikan lingkungan dengan menjaga tumbuhan, kemudian juga memelihara hewan, dan seterusnya kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi khalifah fil ardh. Mungkin itu dulu pengantar ibu ya. Nanti silahkan nanti masuk ke presentasi kelompok masing-masing. Jadi pengantar ibu mengenai fungsi hewan dan fungsi tumbuhan bagi kehidupan manusia. Alhamdulillah, salatakum muntarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.